Hai guys, welcome back to Social Exchange Podcast. Hai. Jadi kita sekarang udah di episode Dua. asal jangan diduain ya. Well, kita balikin dulu kali ya jam pasir keramat ini 15 menit. biar kita nggak usah-usah. Oke. Kita perkenalan dulu lagi lah ya biar kalian juga ingat ke kita. Gue Tika, Gue Zizi. dan kameramen kita yang ada di belakang. Say hi Kak. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu. Oke, sekarang kita mau bahas apa nih Tik, di episode kali ini? Kita mau bahas prioritas apa sih yang kita harus prioritaskan di umur 20-an. Iya. Karena umur 20-an itu udah fragile banget nggak sih? Iya, Fase-fase yang fragile banget. Krisis life banget Iya. nggak sih? Kita udah mulai masuk di quarter life crisis Iya. ketika kita udah 20-an ke atas tuh ya. Kita tuh udah harus tahu apa sih passion kita, apa sih yang tujuan hidup kita tuh apa sih di umur 20-an, apa sih yang mau kita dapatin gitu kan di usia 20-an gitu. Tapi menurut gue nggak harus kita mesti tahu sih, kayak gue ya. Menurut gue kita nggak mesti tahu gitu kita mau ngelakuin apa di umur 20-an. Iya. Menurut gue pribadi, mungkin ini semoga bisa mewakili kalian ya. Menurut gue ya, kita tuh nggak mesti tahu kita mau melakukan apa. Yang penting kita berusaha untuk cari tahu kita tuh mau ngelakuin apa gitu. Karena I think it's time to learn gitu ketika di umur 20-an. Itu sih kalau menurut gue. Iya benar. Mungkin beda sama Tika yang emang menyukai rutinitas Kantor. Iya. Kalau gue tuh passionnya udah tahu emang kantor passionnya banget emang lah, kerja gitu kan, kan. ke karir gitu. Kerjaholic banget lah gue kan gitu. Kalau teman-teman gue yang pada tahu Indonesia ya, kerjaholic, workaholic. workaholic banget Indonesia. ya kan. Ya ampun. Terus ya beda lah. Pasti pandangan gue sama Zizi tuh beda. Yes. Makanya tuh di sini tuh kita tuh apa sih prioritas kita tuh di umur ini gitu kan. Mungkin Karena Zizi adanya duluan. perbedaan-perbedaan itu ya nggak sih? Makanya kita ada di sini Iya. untuk kalian. Oke, mungkin Satu Zizi untuk duluan semua, kali. dua untuk semua. Jangan diduakan. Ingat Anyway, misi iya. kita jangan diduakan. Ya oke. Kirain misi poya. Nggak TikTok banget. Oke. Kerja beb, gak ada yang foya-foya doang ya. Kalau gue sih emang kayak gitu, kerja. Oke, mungkin Zizi dulu kali ya. Apa sih prioritas lo di umur 20-an gitu? Apa sih prioritas lo selama lu kan juga habis baru lulus kuliah nih. Iya. Pasti beda gitu prioritasnya. Apa sih gitu? Karena emang gue kan dari tahun 2015 ya Beb. Angkatannya. Ya angkatannya. Dan Sama kayak kebetulan gue lulusnya tahun ini nih, tahun 2021. Yes. Iya, pasti kan kenapa gue pasti Ada kan alasannya. kayak ada alasannya lah kenapa lo Cuti. sempet cuti gitu kan. Pasti ada prioritas apa sih yang lo prioritaskan sampai kuliah lo tuh disingkirin dulu Iya. gitu ya kan. Karena waktu itu gini loh, gue ketika gue masuk di semester 6 itu mulai banyak pikiran yang berkecamuk di kepala gue ya. Kayak Kecamuk? iya, berkecamuk di kepala gue. Kayak gue tuh nanti mau fokus kemana sih setelah kuliah. Iya. Terus gue mau ngapain gitu. Mungkin kalau lo adalah tipe yang kayak ya udahlah, maksudnya sekarang gue kuliah, Iya. gue jalanin, lulus, nanti kedepannya ya gue jalanin gitu kan. Kalau gue tuh nggak kayak, gue tuh mikir gue mau ngapain ya, karena setelah gue mau Lo lulus, mau ngapain ya? iya, setelah gue mau lulus, gue pengen gue ngelakuin hal yang gue suka gitu, yang memberikan keuntungan, tapi gue suka. Tapi gue juga masih belum tahu nih sebenarnya, gue sekarang masih find out apa itu gitu loh, apa yang harus gue fokusin. Iya apa? Pasti Iya. juga kalian juga pasti di umur 20-an tuh pasti ada bingung lah. Gue mau apa sih? Kerja, tapi apa yang gue punya untuk kerja gitu? Apakah gue mau jadi kantoran? Apakah gue mau jadi konten kreator juga bisa? Tapi apa konten yang bisa gue bawain gitu kan? Pasti kalian bingung lah di umur segini gitu kan. Tapi ya yang tadi gue bilang kayak it's time to learn gitu, karena kita masih in the middle of 20s sih. Kalau gue kayak gitu, beda emang sama Tika ya, emang dia career oriented banget guys. Banget. Gue tuh gila ya, gue tuh bisa menyingkirkan kuliah gue demi karir gue sih. Yang ya makanya gue Lu cepet juga biar lu bisa cepet naik di promote gitu kan. Iya. karena gue cinta banget sama pekerjaan gue yang sekarang.
gue cinta banget. Nggak tahu kenapa ya, mungkin orang-orang yang enak, mungkin kalau lo nanti masuk di dunia pekerja, dunia kerjaan gue gitu masuk kan waktu gue cuti itu gue melakukan banyak hal. Iya, tapi gue kayak explore di situ. Iya, nah makanya tuh apa sih yang kita dapetin gitu loh, apa sih yang kita, kenapa sih gue milih jalan ini, kenapa gue milih jalan karir, sedangkan Zizi karir juga, cuman karir kita tuh beda gitu loh. Itu guys, kayak Tika itu bisa nemuin sesuatu yang dia fokusin itu di karir. Nah kalau gue dari sekian banyak bidang yang gue coba, kayak gue belum nemu yang kayak gitu. Semua bidang udah pernah Zizi. Sampai dia jadi koki. Pernah juga kan? Pernah. Mau jadi apa lagi? Supir online belum pernah kan? Belum coba. Cobain, mungkin nanti passionnya di situ Bu, gitu kan, dapetin laki-laki. Iya, coba kayak di FTV penumpangku calon lakiku. Ya bullshit nggak sih? Ya udahlah, lanjut. Mungkin Zizi duluan kali ya. Lo waktu kenapa sih, apa sih yang lo bikin kuliah lo tuh harus lo bukan udahin sih, lebih ke apa? Akhirnya gue lulus gitu setelah. Bukan. Kenapa sih lo lebih milih cuti gitu? Ya apa yang lo cari gue gitu? Kayak, ya gue mau cari gue tuh passion gue di mana gitu. Karena menurut gue, ya gue nggak mau ngelakuin sesuatu yang tadi gue bilang. Gue suka, tapi gue lakuin, gue nggak bisa kayak gitu. Gue harus ngelakuin sesuatu yang give me a benefit, tapi gue nggak terpaksa gitu ngejalaninnya gitu guys. Tuh kan, melakukan apa yang disuka tapi lu juga ada keuntungan di dalam situ. Nah itu tuh yang gue masih pelajari sih sebenarnya gitu kan. Kan kalau kerja ya lu tau lah sendiri kan, pasti dunia kerja ada dunia tekanan, ada tekanan dari atasan atau klien, pasti ada gitu kan. Cuman itulah asiknya kerja menurut gue sih. Itu asiknya kerja kantor gitu. Nah, kalau content creator kan juga pasti ada yang kliennya minta ubah ini itu, ya nggak sih gitu kan. Aduh. Terus tapi sebenarnya gini sih, lo mau kerja apapun dan dimanapun pasti ada yang namanya sacrifice, pengorbanan. Benar. Tapi lo tuh kayak menyesuaikan apakah pengorbanan ini bisa untuk kita korbankan gitu loh, untuk mendapatkan reward seperti itu. Jadi apakah worth it untuk dikorbankan atau tidak gitu loh, apakah worth it. Tapi di mana-mana pasti ada pengorbanan. Cuma kalau memang yang gue bilang kayak lo udah dapet feel-nya di situ, pengorbanan apapun you will do it for that gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Yes. Jadi sebenarnya sih gue dulu kali ya, prioritas gue ya pekerjaan gue. Karena gue yang tadi gue bilang, gue tuh sangat mencintai dunia ini, gue sangat mencintai pekerjaan gue, gue sangat mencintai perusahaan yang gue gue kerja di perusahaan ini. Gue minum dulu ya, lo yang cerita gue haus. Silakan, monggo ibu. Gue mungkin sambil cerita kali ya. Jadi gue tuh angkatan 2015 juga, cuman gue lulus tepat waktunya ya, syukurlah gitu. Nyindir ya. Hidup itu bukan perlombaan, terserah lo mau lulus kapanpun. Jadi gue sangat yakin lo terserah, bebas lo mau lulus kapan, yang penting lo lulus. Iya. Jangan lo give up duluan di tengah jalan gitu. Karena orang tuh punya milestone yang berbeda. Tapi tahu kayak Zizi, dia lo harus cuti dulu, tapi kan akhirnya lulus dan menjadi content creator yang kita udah tahu lah gimana kinerjanya dia. Bisa dilihat di Instagramnya ya. Nah jadi gue tuh dulu di semester 4 gue kuliah reguler. Dari Senin ke Jumat gue kuliah gitu. Cuman karena di semester 4 gue gak ngambil SP saat itu, jadi gue kayak kehidupan gue tuh kayak hambar. Gue gak ketemu temen, gue cuman makan tidur lagi, repeat gitu lagi gitu kan. Terus ternyata gue ada nih salah satu perusahaan ini menawarkan gue untuk part time atau magang gitu kan. Tapi gue tadinya maunya 1,5 bulan dulu untuk gimana sih di dunia pekerjaan gitu kan. Gimana sih gue mau cari tahu nih, apakah dunia pekerjaan tuh sama kayak FTV yang bisa dapat di dunia pekerjaan. Nggak tahu ya. Bosku, pacarku. Nah terus gue tuh ternyata setelah gue jalani, gue enjoy. Gue sangat enjoy dengan dunia ini, walaupun memang agak nggak terlalu menyimpang lah. Dan gue kan finance, gue magang di pajak ya.
nggak terlalu menyimpang tapi sejalan tapi kan gitu. Dan itu ternyata gue enjoy. Makanya gue di semester 5 gue mengambil kuliah bukan kuliah online sih, kuliah karyawan. Jadi kelas karyawan. Iya, tapi jadi setiap Senin sampai Jumatnya gue tuh online. Di hari karena Sabtunya gue tatap muka. Karena lo saking udah pengen lu tuh berkarir gitu ya, pengen karir. Jadi lo mengorbankan kuliah reguler lo jadi ke gue mengorbankan teman-teman reguler gue, teman-temanku, demi bos gue, demi karir gue, demi passion gue. Gue memang passion gue tuh dari awal tuh memang pengen untuk berkarir gitu, bekerja kayak mungkin jadi gimana sih, lu tahu nggak? Pride corporate slave lu itu pride ya, sebutan corporate slave tapi itu kayak pride gitu. Pride gue gimana sih, kayak lu bangun tidur lu tahu things to do apa sih ini yang gue pengen kerjakan hari ini, kayak gue harus reminder ini gitu kan. Secara jadi kehidupan gue pun juga ada aturan semenjak gue kerja itu. Jadi dunia kerja tuh mungkin ada lah beberapa perusahaan-perusahaan lain dan teman-teman gue yang bilang dunia kerja tuh gini. Tapi kan pekerjaan itu kan nggak semua sama, ya kan? Apalagi lingkungannya pasti beda-beda ya nggak sih? Nggak semua sama, lingkungannya beda-beda, orangnya pun beda-beda gitu kan. Mungkin kalau kayak sih kerjanya content creator kan? Iya, tapi gue sempat kerja kantor juga dulu. Iya, maksudnya kan pasti kan ada klien yang last minute ngubah, pasti ada kayak captionnya jangan kayak gini deh gitu, boleh diganti nggak ini sama kayak dunia pekerjaan. Kalau kerja pasti ada kayak gitu, pasti ada kan, komplain gitu ya. Cuman karena gue passionnya di situ jadi gue enjoy. Even kayak ya pasti adalah hambatan ketika lo kerja, tapi ya sekeras apapun ya itu challenge buat lo ya nggak sih, dan you enjoy doing that. Dan kalau memang hidup kan untuk challenge, jadi ya pasti ada challenge di mana-mana gitu kan. Mau lo ngambil apapun juga pasti challenge-nya ada. Jadi jangan menganggap semua pekerjaan tuh sama, kayak menganggap kalian tuh jangan di-compare pekerjaan, jangan dipukul rata. Kalau pekerjaan tuh gak enak gitu kan, gak boleh gitu. Terus apa lagi ya, mungkin lo minum dulu haus kayaknya. Enak matchanya. Yang gak enak itu matcha lalu. Sehati anjir kan sehati sih. Masa lalu berarti memang masa lalu tuh gak enak. Masa semua orang ngalamin masa lalu tuh gak enak. Tapi masa lalu tuh untuk pembelajaran ya nggak sih? Iya benar. Banyak banget gue belajar dari masa lalu. Ya itu juga lah makanya kenapa matcha ini enak. Masih matcha guys. Pokoknya intinya adalah kita tuh punya milestone yang berbeda setiap orang. Gak bisa dipukul rata. Kayak lo mau memasuki umur 20-an belum tentu prioritas lo itu lo udah tahu gitu, belum tentu. Masih bisa, masih jadi. Tapi iya nggak sih Kak, di usia 20 emang kita tuh perlu duit kaget 20 miliar. Iya, kayak perlu. Jadi kita kayak nggak perlu pusing-pusing dulu ya. Oh my god, 20 miliar gue mau kesini gitu kan ya. Tapi kan ya lo 20, lo juga bukan sultan banget gitu kan, apalagi gue di keluarga yang cukup lah gitu kan. Jadi gue harus gimana nih caranya biar gue hidup di kaki gue sendiri, yang lo bilang sama gue kan, lo harus hidup di kaki lo sendiri, lo harus hidup di jalan hidup lo adalah jangan ngikutin orang kesana kesini. Kalau orang kayak Zizi, mungkin kalau Zizi mau ke kanan, ya gue kalau mau lulus ya lulus gitu, jangan ngikutin Zizi ke kanan juga gitu. Lo harus punya intinya semua orang beda-beda lah ya prioritasnya. Jadi lo you do what you like and what gives you benefit gitu. Jadi lo nggak rugi juga ngelakuin itu. Dan semua orang beda-beda prioritasnya. Ada yang setelah 20-an mungkin mereka langsung mau merit gitu. Atau it's langsung, okay, no problem gitu kan. Memang itu keputusan mereka gitu. Jadi semuanya tuh nggak ada yang salah. Ada juga yang mau berkarir gitu. Mau menikah, mau berkarir, atau mau menikah berkarir, mau pacaran gitu kan, mengejar passion seperti gue sedang mengejar passion apa yang mau gue mencari gitu kan. It's okay, no problem. Jadi semuanya nggak ada salah. Jadi apapun passion kamu, coba tolong cuma satu sih, kayak konsisten. Konsisten itu bener banget sih. Konsisten apa yang lo suka, konsisten apa yang gue mau yang ini nih, satu tag gitu, ya udah, lo cobain itu dulu. Jangan lo suka satu tapi suka dua, suka tiga lagi, terus lo nyobain semuanya gitu. Karena balik lagi,
pasti ada rintangannya. Di mana-mana pasti ada rintangannya. Jadi kalau ada rintangan di hal yang lo suka nih, lo udah oke, gue tekunin ini, ada rintangannya, lo jangan kabur, don't run away. Di mana-mana pasti ada rintangannya, lo jalanin aja karena itu akan challenge you dan lo akan level up, bakal naik tingkat. Itu sih yang gue rasain. Benar, semuanya ada rintangan. Yes. Ya kalau nggak ada rintangan apa, ngapain hidup? Iya, itu bukan hidup namanya sayang, itu kamu mimpi. Mimpi seperti lagunya Tulus ya. Apa ya, anjir? mimpi anjir. Oh, Ya, oke. ya. Gitulah, dengerin aja mungkin ya. Terus ya mungkin dari gue sih itu. Jadi Iya. intinya dari kita sih, Tadi gue udah kasih intinya sebenarnya, tapi inti silakan dari gue ditambahin kali lagi. ya. Oke. Inti dari gue ya itu lo harus tahu apa yang lo suka, konsisten, Yes. lo punya standar hidup lo tuh apa gitu kan. Jangan yang tadi gue bilang, jangan ngikutin orang gitu. Memang orang ini suka traveling gitu kan, orang ini suka jadi apa namanya, kayak waktu itu temen gue traveling sukanya gitu kan misalnya. Terus temen gue yang satu lagi tuh sukanya di dunia yang kayak digital, lo tau gak sih? Kayak bikin ilustrasi gitu Iya lah. sih. Lah, lu jangan ngikutin. Lu kalau Iya. memang Iya. memang itu bagus, memang itu Yang lo mau gitu ya. yang lo mau, ya Yaudah, udah lakuin aja tekunin. pokoknya. Tapi salah satu gitu. Lu Iya. harus Fokus, satu bidang. konsisten. Yes, gitu guys. Oh my god, ternyata udah 15 menit Iya. kita ngomong, gak kerasa. Coba. Pansan aus juga ya, tapi ada minum matcha Oke, ini. jadi pokoknya intinya kayak gitu guys. Prioritas di umur 20-an, ingat setiap orang punya mindset yang beda-beda. Gitu aja. Ya. Jadi thank you for watching this and listen this. Semoga kalian tuh juga ya, nggak bosen dengan muka kita yes. ini. Kita ada di platform lain juga selain di YouTube. Kita ada di TikTok. Kalian bisa lihat teaser di situ, ada cuplikan-cuplikannya. Terus ada di mana lagi, Tik? Kalian kalau lagi nyetir, kalau lagi makan, kalau lagi kerja, kalau lagi bosen, udah sepi gitu kehidupan ya kan, mau dengerin wanita-wanita audionya galau, aja. mau dengerin Ya. audionya doang, kalian bisa di Spotify kami, Dan di Anchor juga. di Anchor juga. Jangan lupa Oke, nanti ada linknya di bio. ya, jangan lupa YouTube ini juga dong, tolong di subscribe, di Like, share juga, comment. biar kita tuh makin semangat Yes. bikin kontennya gitu loh guys. Oke. Makin ya semangat lah gitu kan. Itu aja kali ya. Jadi langsung aja kita mau ucapin thank you and goodbye. See you. Bye, sehat-sehat terus ya.